Baik, selamat pagi peserta video conference pada hari ini. Hari ini kita akan melakukan diseminasi. Diseminasi adalah salah satu tugas yang harus saya selesaikan untuk pelatihan VCT atau Virtual Coordinator Training Batch 6 Jawa Barat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang penggunaan atau pemanfaatan form limiter ataupun form publisher yang ada di Google Form. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Kemendikbud, yang kedua adalah Pemprov Jabar, yang ketiga adalah Disdik Provinsi Jabar, yang keempat Tikomdik Dinas Pendidikan Jabar, yang kelima Seameo, yang keenam Seameo Kitab in Science, dan yang terakhir adalah SMK Bisa SMK Hebat yang merupakan pendukung atau sponsor daripada kegiatan VCT Batch 6 Jawa Barat. Oke, sebelumnya seperti biasa, mohon maaf, dalam video conference sebenarnya ada 3 role. Saya akan mulai ya. Ada 3 role yang harus kita miliki sebelum kita melakukan video conference atau sedang melakukan video conference. Yang pertama adalah role host. Host ini adalah pemilik ruangan. Dalam hal ini pemilik ruangan adalah saya. Tapi ya seperti yang kalian ketahui, mahasiswa bisnis ini sering sekali menggunakan Webex. Jadi ketika saya sering sekali men-switch role host ini ke ketua tingkat. Contohnya misalnya Fadil ataupun Akmal, dan hari ini saya akan minta tolong kepada Trisaputra. Oke, host ini yang akan bertanggung jawab untuk mengamankan ruangan. Dia akan membuka sesinya, membuka Vikonnya, dan juga mengamankan ruangan. Maksudnya mengamankan ruangan apa sih? Contohnya, saya tanya dulu sama Trisaputra. Halo Trisaputra. Halo. Halo, selamat pagi Trisaputra. Ya. Hari ini Trisaputra akan saya switch role-nya menjadi host. Oke. Saya kasih kamu role host-nya Trisaputra, dan tugas kamu adalah mengamankan mikrofon yang ada, yang aktif maksud saya. Ketika saya berbicara, selamat pagi Ibu Mufti Hatur Rahma Burhamzah. Ketika saya berbicara, pastikan tidak ada yang menyalakan mikrofonnya. Minta tolong Trisaputra cari mikrofon yang hidup. Halo Trisaputra. Di sini ada yang berisik-berisik nih Trisaputra nih. Di layar saya, layarnya Ibu Mufti Hatur Rahma Burhamzah. Dia sudah mematikan mikrofonnya. Oke. Terima kasih, seperti itu. Itulah fungsi dan peranan host. Selain membuka kegiatan, dia juga mengamankan room, di mana dia akan mematikan mikrofon peserta yang lain yang mengganggu jalannya video conference. Oke. Selain di sini masih juga ada yang berisik nih Trisaputra nih. Bisa dicari siapa yang sumber suaranya yang membuat keributan? Sudah, Mem. Oke, terima kasih. Itu tugas kamu ya Trisaputra ya. Selain itu, untuk personal room di Webex, karena personal room itu tidak memiliki password ketika masuk, ini adalah meeting room ya, yang personal room yang kalau kalian kuliah biasa kan menggunakan personal room. Jadi kalau sudah 10 menit dibuka, dia akan tertutup otomatis, atau kita bisa menutupnya otomatis, dan yang bisa mengadmit atau mengizinkan peserta lain masuk itu hanya host. Itu dia peran yang berikutnya dari seorang host. Yang kedua adalah moderator. Moderator di sini adalah yang membantu jalannya diskusi. Jadi misalnya dia akan memperkenalkan, pertama dia akan memperkenalkan presenternya, memberitahukan daftar riwayat hidup singkatnya si presenter tersebut misalnya, lalu kemudian memperkenalkan presenternya juga dan mempersilahkan presenter untuk memulai pemaparan materi. Lalu setelah itu dia juga akan merekap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam yang sudah diberikan kepada peserta. Maksudnya mengatur jalannya diskusi lah, seperti itu kira-kira. Dan hari ini saya akan minta tolong pagi. Ya, saya hari ini akan meminta tolong kepada Ibu Ama. Ibu Ama, halo Ibu Ama, bisa bantu saya menjadi moderator? Halo. Mungkin diaktifkan dulu Ibu Ama. Oke, tidak muncul suaranya. Minta tolong Trisaputra, di situ ada namanya Mufti Hatur Rahma Burhamzah, kamu aktifkan mikrofonnya. Halo Trisaputra. Oh, sorry. Oke. Kayaknya tidak merespon, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ada satu orang yang bisa membantu saya menjadi moderator hari ini?
Halo, Trisaputra, are you there? Halo? Ini kresek-kresek nih ada nih. Halo Trisaputra. Halo, Mem. Ya, oke. Terima kasih. Ibu Ama, halo Ibu Ama. Iya, Bu. Bisa tolong saya tolong saya menjadi moderator? Bisa-bisa aja sih, Bu. Semoga jaringan saya bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi terima kasih Ibu Ama. Jadi Ibu Ama ini nantinya akan membantu saya untuk mengelola diskusi. Jika Anda ingin bertanya, di situ kalau menggunakan handphone nih ada namanya raise hand, silakan silakan klik raise hand-nya atau silakan mengaktifkan mikrofon ketika moderator sudah mengizinkan kalian untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan selain disampaikan secara langsung juga bisa dilakukan dengan mengetik pertanyaan di kolom chat. Seperti biasa ya, kalian sudah biasa menggunakan Webex. Oke, yang ketiga adalah role presenter. Role presenter ini yang memaparkan materi. Dalam hal ini saya akan memaparkan materi. Bisa kita mulai ya. Sebelumnya ada link yang akan kalian isi nanti, ada link presensi, namanya presensi itu. Sering sekali kita mengatakannya absensi. Absensi itu untuk melihat ketidakhadiran, sedangkan presensi present berarti untuk melihat untuk merekap kehadiran. Untuk mengamankan jalannya presentasi pada hari ini, tolong Trisaputra sebagai host mengamankan roomnya untuk mematikan mikrofon yang berbunyi selain mikrofon saya. Atau para peserta silakan mematikan mikrofonnya. Terima kasih, akan kita mulai. Selamat pagi. Hari ini kita akan memulai hari ini saya akan memaparkan satu materi. Oke. Sudah kelihatan di layar itu saya, apa namanya? PPT saya? Trisaputra Ibu Ama? Ada, Mem. Oke, thank you. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang atau mengenal, bukannya belajar ya, tentang pengaya yang ada dua. Pengaya itu dalam bahasa Inggris adalah add-on dalam Google Form. Di sini ada dua, form publisher dan form limiter. Jadi kalau tadi kalian sudah mengerjakan listening tadi, ketika kalian menginput email di sana, maka hasil listening kalian akan dikirim balik ke email kalian. Sorry. Itu adalah fungsi daripada form publisher. Yang kedua adalah form limiter. Form limiter untuk yang untuk yang listening tadi tidak saya aktifkan karena saya menggunakan tvify.me. Jadi form limiter itu untuk membatasi kira-kira misalnya kalau kita mau melakukan kegiatan, kita hanya butuh 50 peserta, maka dibatasi hanya untuk diisi oleh 50 akun atau 50 orang, satu. Yang kedua, misalnya saya kayak presensi ini akan saya nonaktifkan misalnya jam 1. Jadi setelah jam 1 tidak ada satupun orang yang bisa absen atau memberikan atau mengisi daftar hadir. Kira-kira seperti itu fungsinya. Kita akan mulai. Mohon maaf. Oke. Untuk bisa menggunakan Google Form, hal pertama yang kita lakukan adalah kita masuk Google Form. Seperti ini, tinggal ketik aja Google Form dan kita akan menuju halaman seperti ini. Lalu kita tinggal klik go to Google Forms. After that, setelah itu kamu akan choose template, akan memilih template. Ada beberapa template yang disediakan oleh Google Form. Kamu tinggal memilih yang mana yang sesuai dengan selera kamu, atau bisa juga memilih template kosong. Setelah itu kamu akan mendesain your form, membuat form. Di sini ada tampilannya. Saya sudah membuat sebenarnya. Di sini di presensi diseminasi pemanfaatan pengaya form publisher dan form limiter di Google Forms. Oke, yang pertama kali yang kamu kerjakan adalah kamu akan menamai atau memberikan nama formnya. Dan setelah itu kamu akan klik di sini, maka nama yang ada di sini akan terkopi secara otomatis. Bila mana tidak, kamu tinggal copy di sini lalu pastikan di sini. Nah, di sini untuk presensi kamu bisa menuliskan materinya,
ataupun hostnya siapa, moderatornya siapa, presenternya siapa di kolom presensi kamu. Setelah itu kamu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti contoh nama lengkap. Caranya bagaimana dengan mengklik tambah ini dan memilih dan mengetikkan pertanyaan sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke. Ketik pertanyaan diikuti dengan pilihan jawaban. Di sini nama lengkap saya pilih, nanti akan ada tanda panah di sini. Short answer, bahasa Indonesianya jawaban singkat, oke. Nah, ada beberapa hal untuk tipe pertanyaan khusus seperti email, NIM ataupun nomor handphone, kamu bisa mengaktifkan validasi respon. Jadi ketika di sini ada kolom, nanti di sini nanti kamu ada klik nih, ada wajib dan sebagainya, kamu klik titik 3 kali, ada titik 3 di sini, kamu klik, kamu pilih validasi respon. Dan untuk NIM pastikan kamu mengaktifkan angka. Jadi ketika orang mengetikkan tulisan atau huruf, dia tidak akan bisa tersubmit. Sama seperti nomor handphone ataupun email. Jadi sudah terset otomatis bahwa email harus diisi dengan email, harus ada @gmail atau @yahoo.com. Kalau tidak bisa disubmit. Lalu handphone juga kalau kamu mengisinya dengan bukan angka, dia tidak bisa tersubmit. Oke, kira-kira seperti itu. Kita lanjut, ini hal yang biasa. Lalu berikutnya kamu bisa customize your header, copnya. Di sini tinggal dipilih, di kolom atas nanti ada gambar seperti ini, icon seperti ini, kamu klik, lalu kamu tinggal mengupload headernya, terserah kamu, atau juga bisa mengcustomize bahasa Indonesia apa ya? Memilih lah, pokoknya memilih tema-tema yang warna yang sesuai dengan selera kamu. Ini tadi yang saya bilangnya jawaban singkat ya. Tinggal diklik, ada jawaban singkat, ada pilihan ganda dan sebagainya. Oke. Nah, ini saya sudah memilih atau mengupload headernya sesuai dengan kebutuhan saya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke. Setelah itu, nah, setelah selesai semuanya, kita bisa mengaktifkan atau bisa memanfaatkan form publisher-nya. Sebelumnya di sini ada titik 3 kali. Untuk mengaktifkan atau menginstal, kamu cari di sini ada tulisannya add-on. Kalau pakai bahasa Inggris add-on, kalau pakai bahasa Indonesia namanya pengaya. Kamu klik, kamu pilih pengaya yang kamu butuhkan, nanti ada tampilannya. Mungkin nanti kita akan langsung ke, kalau tidak ada masalah dengan koneksi, kita akan langsung ke Google-nya. Setelah itu kamu pilih form publisher untuk diaktifkan. Setelah itu nanti akan ada di sini nih, seperti ini nih. Ini adalah tampilan add-on yang bisa kamu aktifkan. Oke. Selanjutnya seperti ini. Saya sudah punya 3 pengaya di sini. Ada form publisher, ada form limiter, dan juga ada Themify.me. Form publisher itu yang untuk mengembalikan atau mempublish yang sudah kamu isi. Lalu kemudian form limit untuk membatasi. Themify.me tadi itu yang kalian waktu listening ada waktunya di atas, dibatasi waktunya misalnya 20 menit, 10 menit dan sebagainya. Itu namanya menggunakan pengaya Themify.me. Oke. Nah, ini tampilannya form publisher yang pertama kali. Ketika kamu sudah mengaktifkan, dia akan muncul seperti ini. Kita akan pilih Google Document. Oke. Setelah Google Document dipilih, kita akan sampai ke sini nih. Nah, kita butuh klik edit supaya form publisher template-nya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita, keinginan kita. Inilah form publisher template yang standar. Nah, kamu mulai mengeditnya dengan mengganti nama ini, form publisher template-nya dengan misalnya presensi diseminasi atau presensi listening for academic purposes. Silahkan. Lalu kemudian ini adalah headernya. Oh, oke. Silakan Ibu Ama, tidak apa-apa. Ini adalah headernya. Nah, saya saya ingin sekali mengganti header ini dengan yang header yang saya punya. Kamu klik ini, kamu delete. Nanti kalau kamu coba ya. Lalu kalau yang bagian ini kamu klik kanan, delete juga, delete table. Lalu kemudian kita, tidak apa-apa Bu. Lalu kemudian kita akan menguploadnya dengan cara insert. Di sini ada insert. Lalu upload gambar, tempatkan di sini. Di bawahnya today dan di atasnya question list. Seperti ini kira-kira tampilannya. Lalu kemudian saya juga menambahkan logo kegiatan ini di bawah. Setelah itu, Setelah itu kita next.
Sebelum kita sampai ke sini, sebenarnya kalau kalian lihat kan ada perbedaannya nih. Yang ini kan dia masih Google Form ya. Lalu tiba-tiba dia ke sini, kita akan diantarkan ke Google Drive-nya. Ini dia Google Drive-nya. Oke, nanti saya langsung kalau misalnya kurang mengerti, lalu kita next kan. Nah, kemudian kita akan diajak ke Form Publisher Output Folder. Kita open untuk bisa kita rename. Kenapa sih kita rename? Supaya kita tidak bingung kira-kira ini folder yang mana. Mungkin kita punya banyak form, ada form kegiatan hari Senin, Selasa, Rabu dan sebagainya. Supaya kita tidak bingung itu kegiatan yang mana aja dan tidak bertumpuk, kita bisa menamainya atau merename. Caranya kita open, lalu kita klik open ya. Setelah klik open, dia akan masuk ke sini. Nah, ini kan masuk Google Drive ya. Di sini nanti kamu klik kanan untuk di rename, lalu tuliskan nama foldernya. Contohnya di sini presensi diseminasi pengaya di Google Form. Lalu kamu klik OK. Setelah kamu klik OK, kamu akan next kan yang tadi. Lalu kita akan menuju ke sini. Oke. Di sini ada pilihan nih, sharing list. Nah, ini kan email yang saya gunakan nih, email Gmail, email Google Form yang saya gunakan. Nah, saya tidak butuh semua presensi yang sudah saya buat. Misalnya presensinya Trisaputra dikirim balik ke saya tidak butuh. Yang penting itu loh presensinya Trisaputra akan dikirim ke Trisaputra. Maka kita tinggal mematikan ini. Nanti di bawahnya ada, kamu klik tanda panah, klik remove. Setelah itu kita menginginkan supaya setiap peserta yang mengisi presensi atau form ini mendapatkan feedback, mendapatkan presensinya kembali, bukti kehadirannya langsung di emailnya. Dengan cara di sini ada add recipientnya itu, lalu kamu ketik seperti ini, tanda huruf kecil lebih kecil 2 kali, lalu ketik email. Karena tadi saya sudah dalam form saya ketik email, saya meminta email, tulisannya email, E-nya besar, maka saya buat harus persis sama ya. Kalau enggak ini ya, saya balik lagi ke sini sebentar. Ini semua pertanyaan yang ada di sini itu persis. Jadi ketika saya meminta nama lengkap, maka akan muncul nama lengkap yang kamu isikan. Ketika saya minta NIM, maka akan muncul NIM yang kamu isikan. Begitu juga dengan email, akan muncul ke email yang telah kamu isikan. Saya kembali lagi ke sini. Jangan bingung ya. Kalau agak cepat nanti bisa ditanya. Kamu klik ini, lalu email diketik, tutup dengan menggunakan tanda besar 2 kali, lalu send PDF, add. Klik add, nanti dia akan muncul ke sini. Jadi setelah di sini klik add, dia akan muncul ke sini, lalu next. Sebelum next kamu bisa personalize email notification. Apa sih itu? Nah, ini dia. Saya ingin, sebentar kecepatan. Saya ingin ini diganti nih sender name-nya. Ini kan undefined. Saya ganti dengan nama saya, Miss Nopi. Lalu saya ganti juga email body-nya sesuai dengan kebutuhan saya. Dalam hal ini saya mengetik berikut adalah form bukti kehadiran video conference pemanfaatan pengaya form publisher dan form limiter di Google Form. Lalu saya save and close, lalu kita nextkan lagi. Kita nextkan seperti tadi. Oke. Lalu kita bisa mencoba formnya setelah kita aktifkan form publisher. Itu untuk form publisher. Yang kedua adalah form limiter. Oke, ini tampilan form publishernya ya, yang sudah di-try, yang sudah di-preview, sudah di-preview. Yang kedua adalah form limiter. Caranya seperti tadi, form publisher kamu tinggal download dulu atau install dulu dengan menggunakan add-on ini titik 3 kali. Cari form limiter, kamu install. Setelah kamu install akan muncul di sini. Kita klik form limiter. Lalu kemudian form limiter ini yang saya butuhkan hanya date and time sebenarnya. Jadi saya nanti di sini pilih date and time, lalu saya akan memilih tanggalnya hari ini, dan saya ternyata mematikannya, menonaktifkannya, maksud saya presensi ini pada jam 2 siang. Jadi jam 2, ini saya naikkan dulu ke atas, jam 2 siang akan tertutup secara otomatis oleh form limiternya. Lalu kita klik set dan akhirnya bisa kita gunakan. Tampilannya seperti ini kira-kira. Save and enable. Oke. Setelah itu kita akan men-share linknya, share link Google Form ya. Makanya kan kalian sering sekali saya kasih link-link itu untuk diisi. Nah, ini share linknya. Sebelumnya kita bisa men-set message-nya di sini.
Misalnya, terima kasih telah mengisi presensi diseminasi pemanfaatan pengaya, form publisher dan form limiter di Google Form. Lalu kemudian kita klik ini untuk link. Di sini nanti ada link panjang, kamu tinggal klik shorten URL, akan dapat shorten URL-nya, URL yang link yang pendeknya. Lalu kamu bisa customize dengan menggunakan bit.ly, bit.ly.com atau menggunakan gg.gg. Oke. Demikian presentasi saya tentang pemanfaatan pengaya, form publisher dan form limiter. Jika ada yang bertanya, saya persilahkan. Halo, silahkan, ada yang mau tanya? Karena Ibu Mufti Hatur Rahma Burhamzah tidak ada, saya butuh 1 orang di sini mungkin. Ini sudah ada 53 peserta nih. Keren. Halo, halo Trisa Putra. Halo, Mem. Ya, silakan yang mau bertanya. Saya kira saya sendiri di sini. Ada yang mau bertanya atau terlalu kecepatan atau bagaimana? Jangan lupa foto saya. Ada yang mau ditanya? Kok pada diem amat ya? Tidak menarikkah pemaparan materinya? Bisa minta tolong saya sama Aldisa mungkin ya? Atau siapa nih yang bisa saya minta tolongin untuk bisa melihat siapa yang bertanya? Karena di sini tidak terlihat siapa yang bertanya. Halo? Ya, Miss. Ya, ini siapa nih? Aldisa ya? Iya. Oke, bisa minta tolong Aldisa, kamu jadi moderator, membantu saya menjadi moderator. Silakan Aldisa. Saya mau save foto saya dulu. Takutnya nggak ada yang motoin saya. Ada yang mau nanya? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Itu Fitriani, Sasa. Iya. Silakan Aldisa, bilang. Silakan, dari siapa? Silakan. Berani bertanya. Halo. Ya. Ya baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya namanya dulu dong saya. bertanya Oh, Fitriani ya, Fitriani. Sorry. Oke, silakan Fitriani. Yes. Mengenai Google Form yang yang pengumpulan data Namanya form publisher. Form publisher yang untuk menghitung kayak questionnaire gitu, Miss. Itu juga pakai Google Form Publisher atau Menghitung yang mana maksudnya? maksudnya kayak pengen buat penelitian gitu, terus dia sama kayak gini juga, Miss, Google Formnya. Oh, ini sama, Google Formnya sama. Ya, terima kasih Fitriani. Sama aja Google Formnya, cuma perbedaannya kalau yang ini kan tadi saya sedang memperkenalkan presensi ya, bukan absen, daftar hadir. Jadi kita bisa memberikan daftar hadir. Nah, form publisher itu kalau misalnya kalian sudah mengisi apa tadi tuh? Tadi saya kasih link link absen kan ya, link presensi maksud saya. Setelah kamu isi, itu akan kembali ke kamu, sama seperti tadi. Kamu tadi listening, kamu sudah mengisi jawabannya, dia akan kembali ke kamu. Jadi kamu tidak perlu meminta, coba tadi lihat hasilnya bagaimana, dia akan dikembalikan ke kamu secara otomatis karena kamu sudah memasukkan email. Nah, pertanyaan tadi Fitriani adalah yang survei, bisa juga dengan menggunakan Google Form. Ada tampilannya. Sebentar, kita akan buka dulu Microsoft ini. Tapi sebenarnya ini bukan materi yang sekarang ya, karena materinya sekarang adalah presensi. Ini ada banyak nih. Saya dari tadi ngerjain begini-beginian. Ini yang tadi saya bilang timify.me. Sebentar, ini agak lamban internetnya atau komputernya. Oke, kita ketik tadi Google Form. Ya, kalau kamu mau bikin seperti tadi yang saya bilang,
kamu tinggal misalnya mau bikin ini survei ya, tinggal diketik surveinya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, di sini kan Google Formulir. Kelihatan nggak di layar? Halo Fitri? Kelihatan. Oke, ini tadi yang saya bilang kan, kamu silakan pilih template-nya sesuai dengan ini. Kalau saya sih biasanya template-nya tidak begitu diperhatikan karena saya biasanya akan mengubah atau mengcustomize header-nya. Oke, kamu tinggal pilih nih, misalnya kamu pilih yang ini atau yang ini deh, blank deh misalnya. Kamu tinggal klik blank, lalu kamu kan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk survei. Duh, kenapa lama ya? Mohon maaf lahir dan batin, ini agak lama. Oke, ini tinggal kamu lakukan seperti yang tadi. Misalnya survei apa? Survei mana nih? Dia nggak mau ya, heran ya. Oke, aduh. Dia kerja sendiri. Survei penggunaan Webex misalnya, ya kan? Oh sorry, saya jadi lupa kan, gara-gara ini. Di sini diganti dulu ya formnya, ini mohon maaf ya agak terlambat. Oke, udah. Lalu kamu isi deh pertanyaan-pertanyaannya, Fitriani. Apa pertanyaan nomor 1 apa? Apakah multiple choice? Nah, kalau misalnya survei itu biasanya kita menggunakan skala kan? Di sini juga ada skalanya. Ini kan linear scale dan sebagainya. Ada di sini. Nah, setelah kamu isi, kamu mau lihat tampilannya, misalnya tampilannya kita klik yang ini nih. Dia akan diantarkan ke sini. Oke. Sebentar. Nah, kayak begini kira-kira. Begitu maksud kamu ya, Fitriani, sorry. Halo Fitriani. Miss. Ya, kayak begitu maksud kamu? Ya Miss, yang itunya. Ya. Oke, ini tinggal kamu pilih-pilih yang untuk pilihan jawabannya. Kalau misalnya mau wajib itu kalau nggak diisi berarti nggak bisa disubmit. Ini wajib tinggal diklik. Lalu ini titik 3 kali tadi yang saya bilang validasi respon. Oh sorry, ini karena pertanyaan begini nggak bisa. Ada deskripsi, ada validasi respon. Kita utak-atik dulu misalnya apa ya pertanyaannya, email misal tadi saya bilang kan, email misalnya ya, tidak mungkin dong linear scale, misalnya short answer ini tadi saya bilang ya. Lalu klik di sini, nih respon validation-nya. Nah ini pastikan tulisannya adalah teks dan berisi email. Jadi kalau kita ketik bukan email, contoh nih ya, kalau kita ketik misalnya bukan email, dia tidak mau dia, karena kita sudah men-setting yang diminta adalah email. Sebentar. Oke, misalnya saya ketik yang aneh-aneh gitu misalnya, nah nggak bisa langsung diketik, langsung ada responnya, must be a valid email address. Oke. Nah terus kemudian nih Fitriani, setelah kamu sudah membuat surveinya, kamu lihat responnya di sini. Ini bisa kamu lihat di sini, nanti ada tampilannya. Dia akan meminta kamu untuk mendownload. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Fitriani, cukup jelas atau kurang jelas? Jelas Miss. Oke, terima kasih Fitriani. Silakan, ada pertanyaan yang lain lagi? Mungkin? Halo? Miss. Ya, silakan, dari siapa ini? Rian Mem. Kan Iya Rian. Oke, silakan Rian. Mem, apa kegunaannya ini Google Form kan Mem? Karena putus-putus suara dari tadi Mem, jadi kayak ada jelas-jelas aku dengar. Oke, terima kasih pertanyaannya Rian. Penggunaan Google Form itu yang pertama, kita bisa banyak hal ya. Kita bisa menggunakannya untuk buat pendaftaran kegiatan. Jadi kalau misalnya kamu bikin kegiatan di Business English, kamu mau mendata peserta-peserta yang lain, kayaknya kalau pergi satu-satu agak merepotkan, maka kamu tinggal mengirimkan link pendaftaran, mereka akan mengisi link pendaftaran, jadi kamu bisa tahu, oh ternyata saya untuk kegiatan ini sudah ada yang mendaftar 100 orang. Nah itu bisa untuk link pendaftaran.
Bisa juga seperti yang saya lakukan itu untuk link presensi, ngecek daftar hadir, seperti yang kalian lakukan kan juga kan, bisa juga. Lalu juga bisa juga di mata kuliahnya Prof. Barsiwelo saya juga mengirimkan kepada link evaluasi, Lalu kemudian hari ini kalian belajar menjawab pertanyaan dengan menggunakan Google Form, bisa juga berarti untuk kuis. Lalu juga bisa juga untuk tadi apa aja gitu saya tanya, yang saya sebut lupa saya. Pendaftaran, presensi, evaluasi, lalu kemudian survei juga bisa, tadi pertanyaan Fitriani, survei dan juga kuis. Kira-kira ada banyak penggunaannya Google Form itu. Begitu kira-kira jawabannya Rian. Halo? Oh, jadi intinya mem ini Google Form untuk kayak mengerjakan sesuatu yang kayak biasa diisi absen begitu mem, kayak kita biasa kirimkan ke grup begitu. Iya, salah satunya presensi, jangan absen ya. Kalau absen tidak hadir. Presensi namanya, present. Iya. Presensi itu dari kata present, Iya. presensi. Ya, terima kasih Rian atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Yes mem. Mungkin dari kelas A, apa tidak menarik itu ya materinya? Sedih aku. Silakan mungkin dari kelas A. Miss. Oke, langsung ketua kelasnya. Silakan Fadil. Oke, saya bertanya tentang yang tadi mem, Google Limiter. Oke, form limiter. Kan ya tadi kita jelaskan bisa di limit date and time-nya. Ya, betul. Pertanyaan saya bisa juga di limit kayak responden atau peserta Bisa. Oke. atau yang lainnya, apa kegunaan yang lain dari Google Limiter? Oke, terima kasih Fadil. Ini ya, saya ulangin dulu. Ini untuk mendownload. Kalau misalnya kamu belum punya, kalau saya kan sudah ada nih. Untuk mendownloadnya, klik ini, kamu klik add-ons. Kalau bahasa Inggris add-ons, kalau bahasa Indonesia pengaya namanya. Sebentar dulu ya sebelum ke sana ya. Takutnya tadi ada yang tidak ngeh. Ini nanti bagus banget loh nanti kalau kalian mau melakukan kegiatan-kegiatan. Jadi tinggalkan cara yang lama, masuk ke cara yang baru. Sebentar ini. Nggak ada yang ngomong kalau saya belum share konten. Diem aja. Saya lihat kok nggak ada muka saya gitu. Fadil sekarang udah kelihatan belum layarnya? Belum, Miss. Ya, Belum, Miss. kamu nggak ngomong. Saya udah ngoceh-ngoceh, kamu nggak ngomong. Bener-bener deh. Oke, saya ulangi ya. Sekarang sudah kelihatan layarnya? Yes, Miss. Oke, ini titik 3 kalinya. Kamu klik add-ons. Kalau misalnya tidak ada tampilan layarnya atau tidak ada suara saya, silakan respon gitu. Kamu jangan diem aja. Jangan-jangan tidur nih, kayak si Aswan mungkin tidur. Irgi, Adnan. Tidur Oh enggak. Berarti Adnan ini. Sebentar ya. Aduh. Tergantung kecepatan internetnya memang ini. Sebentar. Waduh, lamanya. Nggak jadi sebentar, lama. Oke. Ini tadi yang saya bilang. Nah, ini form limiter tadi untuk yang tadi tanya sama si Fadil. Ini form publisher sudah terinstall ya. Kalau kamu belum install, kamu tinggal install aja. Yang ini yang kalian ujian tadi nih, timify.me. Oke, kita aktifkan, sudah teraktif, akan muncul di sini nih. Nah, jadi ketika kita mau mengaktifkan form limiter atau form publisher, tadi form limiter ya, kita klik ini, pilih form limiter. Ya, dia nggak mau, karena mungkin belum ada pertanyaannya. Sebentar, kalau gitu kita bikin dulu pertanyaannya. Nama lengkap. Oke. Apa lagi? Name. Ini lupa dibikin wajib. Ini name. Saya bikin wajib juga. Dia minta number nih. Itu karena kita sudah mengaktifkan respon validation atau validasi respon. Oke, kita balik lagi ke sini. Kita coba. Mudah-mudahan bisa. Form limiter. Kalau nggak bisa, aduh, dia nggak mau. Ini berhubungan dengan internet. Oh, sorry. Saya lupa kalau saya lagi menggunakan
rekam layar. Sebentar ya. Kita coba lagi. Suggest. Dia tidak mau. Oke, coba lagi. Form limiter. Oke, dia nggak mau, Fadil. Mohon maaf dan batin. Kita coba yang lain dulu deh. Google Form. Saya nggak tahu kenapa dia nggak mau ini. Apa dia sudah lelah? Yang jelas untuk melimit itu bisa, tadi sebenarnya saya sudah menyampaikan untuk melimit itu bisa limit jumlah peserta. Misalnya kamu nggak mau banyak-banyak, pesertanya cuma 100, cukup 100. Jadi setelah 100 orang sudah merespon, dia akan tertutup. Lalu kemudian kamu juga bisa melimit waktunya, kapan terakhir dikumpulkan misalnya gitu. Kita coba yang ini ya. Ini udah basi kok, nggak apa-apa diutak-atik. Ini kita coba ini, mudah-mudahan bisa ya. Biasanya berhubungan dengan internet connection. Aduh, manja amat. Kita klik add-on-nya. Sabar, nggak mau dia. Waduh, dia nggak mau nih, diklik. Oke, form limiter. Tetap dia tidak mau. Oke, saya coba browser yang lain. Di tampilan kamu ada saya ketik Google Form nggak sekarang? Enggak ya? Halo? Tidak ada. Beda ya? Sebentar. Berarti di setting lagi. Saya akan Google Form. Kita coba ya. Kalau nggak bisa mohon maaf ya Fadil ya. Nanti kamu bisa coba sendiri. Kalau misalnya mengalami kesulitan, kamu bisa tanya sama saya langsung. Ya, Mem. Oke. Sebentar kita coba dulu. Saya juga penasaran nih kenapa nggak bisa gitu. Tapi kira-kira begitulah fungsinya. Jadi kalau kita mau limit misalnya kegiatan kita ini kira-kira kegiatan yang gratis gitu kan, gratis dan semua orang kayaknya senang banget sama kegiatan ini, jadi dibatasi. Saya cuma 50 peserta, jadi setelah 50 peserta dia akan tertutup. Atau kalau untuk presensi misalnya setelah jam 1 tidak boleh lagi presensi, supaya bisa, kan saya sering begitu tuh, sering bikin gitu sama kalian kan, supaya kalian bisa melihat waktu. Jadi ya diaktifkan form limiternya. Aduh, ini kenapa sih semuanya pada nggak mau dia? Apa mungkin lelah ya? Saya cari akun saya dulu, akun yang sudah saya bikin form limiternya. Ini dia. Terlalu banyak ya emailnya ya. Yang mau nanya lagi yang lain silakan disampaikan kepada Aldisa. Saya tidak bisa melihat layar chat, makanya kadang-kadang kalau misalnya saya disuruh sama Prof untuk share konten, saya minta tolong kepada Fadil jadi host supaya kelihatan itu apa yang terjadi. Oke, sebentar. Oke, kita coba ini. Ini mungkin laptopnya sudah lelah dia. Miss Novi, bisa saya sambung sebentar? Ya, silakan Pak. Untuk pertanyaan adik Fadil tadi yang mengatakan bahwa tidak bisa ya kita pakai set limit. Ternyata di sini saya buka harus dilengkapi dulu Mbak. Jangan nama tolong kita buat soal dulu, kemudian jawabannya kasih paragraf atau anu baru, itu bisa aktif limitnya Mbak. Begitu. Kalau hanya NIM sama nama sama NIM enggak perlu memang Mbak. Maksudnya gimana? Kalau memang kita butuh nama sama NIM ya cukup nama sama NIM aja. Tapi kan nggak mau Mbak. Coba kalau misalnya kita tambahkan pertanyaannya yang lain itu baru bisa. Gini Alam, jadi gini, tadi itu nggak bisa. Kan tadi kan ini saya udah buka juga nih yang ini nih, tadi nih. Formnya ini. Tapi dia juga nggak bisa. Sebenarnya kan tadi yang saya buka tadi itu yang presensi ini, yang ini dia udah selesai juga nih sebentar.
Tapi dia nggak bisa juga, permasalahannya bukan karena kita belum selesai mengerjakannya, tapi permasalahannya adalah antara pengayaknya tidak mau bekerja atau antara koneksi. Ini kan udah lengkap nih, Alam. Tadi saya ngeklik yang ini kan ya, tapi ternyata dia Iya. Nah itu dia sebenarnya udah lengkap ini kan udah lengkap nih. Tapi dia nggak mau juga, nggak tahu kenapa, mungkin internetnya. Oke. Coba saya share konten ya sekarang di lab di boleh. Mungkin permasalahannya di saya. Oke, silakan Alam. Terima kasih Alam atas bantuannya. Ini enaknya Udah muncul ya, Mbak? sedang mulai. Ini kan? Oke, Nah, siap. ini kan kita pakai form limit. Ya ini sama. Oke, baru set limit. Diklik set limitnya. Ya, pinter, terima kasih. Nah, ini akan muncul nih Fadil tampilannya nih. Nah, itu ada tanda panah ke bawah kan? Nah, bisa dilihat nggak Fadil? Halo Fadil. Bisa Mem. Pelan-pelan Lam. Coba klik lagi Lam, sorry. Ada date and time, apalagi tuh Lam bacain Lam, nggak bisa kebaca di sini. Ada number of form respond dan spreadsheet cell value. Oke, jadi bisa juga number of respondennya di limit. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Alam, kamu sudah membantu saya. Oke Mbak No. Ini enaknya kalau kalian lagi ikut kegiatan ini sebenarnya langsung dicoba. Jadi kalau misalnya kalian nggak mengerti langsung bisa ditanya. Terima kasih Alam dan juga Fadil. Ada pertanyaan yang lainnya? Tidak ada? Cukup sekian dan terima kasih. Ada lagi kah yang lainnya pertanyaannya? Terlalu tenang ini. PPT-nya kirim nanti belajar sendiri, nggak usah. Ini gampang banget kok. Sangat amat mudah. Tidak ada lagi pertanyaan lainnya ya? Halo, saya coba panggil satu-satu ya. Di absen dulu sekalian. Irgi, selamat pagi Irgi. Pagi Mem. Pagi Miss. Terima kasih. Bapak Akmal. Halo Akmal. Akmal lagi bobo mungkin. Alvina Mutia. Tidak, Mem. Tidak, Mem. Oh tidak. Pagi, Miss. Oke, nggak usah di absen satu-satu nanti kaget. Ada pertanyaan lain tidak ada? Bilang kek kalau ada tidak ada, jangan diem aja. Ansari mungkin, Ansari. Halo Ansari Abdillah. Iya, antara ngomong nggak mengaktifkan mikrofon atau nggak tahu kemana. Oke, jika tidak ada pertanyaan yang lain, saya kira cukup sekian dan terima kasih karena di jam saya juga sudah jam. Ya. Halo, ini siapa? Ansari ya? Oke. Karena di jam saya juga sudah jam 10.41, saya sudah di sini saja. Kesimpulan saya untuk pemaparan materi hari ini sebenarnya diseminasi, ini hanya memperkenalkan kegiatan VCT. Kebetulan kalian juga sering menggunakan Webex dan kalian kurang lebih sudah terbiasa dengan menggunakan Webex. Mungkin perbedaannya yang biasa kalian menggunakan personal room, jadi kamu nggak perlu password, tapi hari ini kamu masuk ke room saya yang sudah di schedule, namanya scheduled room atau meeting roomnya sudah di set dan dia akan dibuat passwordnya. Oke, bagi kalian yang ingin tahu banyak tentang Webex, kalian bisa bertanya langsung ke saya atau kunjungi akun atau channel YouTube saya. Kira-kira seperti itu. Sebelum ditutup, saya meminta kalian untuk mengisi presensi yang ada di kolom chat. Ada link presensi di situ. Setelah kamu isi, kamu silahkan buka email kamu karena di situ akan ada balasannya. Halo Alam. Iya, Miss Nop. Kamu udah isi presensinya belum? Tadi udah jadi di submit belum? Udah di submit. Udah. Sudah ada hasilnya? Iya. Tunggu saya cek email saya kalau gitu. Oke, thank you. Bagi yang belum mensubmit, belum mengisi, silakan diisi terlebih dahulu. Sudah ada Mem balasannya. Siapa tuh? Sudah ada Mem juga balasannya. Bisa di-share?
Siapa yang sudah ada? Rian, coba di-share, ambil presenternya, share konten. Share konten. Supaya teman-temannya lihat bagi yang belum isi. Ini menurut saya keren ya. Saya waktu itu membuat tutorial ini dan beberapa orang nanya caranya bagaimana. Terus di excited sih yang lainnya. Gimana, Rian? Yang ini nggak bisa kirim man. Kamu tarik dulu presenternya. Sebentar saya kasih dulu deh sama kamu kalau enggak. Oke, change role as presenter. Ini kayaknya Rian nggak pernah presenter pakai Webex nih, makanya dia nanya. Oke, silakan kamu share konten. Titik 3 kali di handphone kamu. Di handphone kamu ada titik 3 kali, kamu klik titik 3 kalinya, kamu share konten. Bisa dapat konten apa itu? Bisa, tapi belum muncul ini. HP kentang Mim. Oke, sudah muncul ya. What? Kenapa muka saya di situ? Aduh. Cewek siapa itu? Oke. Kamu sudah isi sekarang? Ya, sekarang kamu buka PDF-nya. Turun ke bawah, PDF-nya dibuka. Lagi ke bawah, klik di download atau diklik. PDF. Ya, WPS Office juga bisa atau share PDF juga bisa. Buka aja supaya yang lainnya bisa lihat. Nah, kira-kira seperti ini ya, teman-teman. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Jadi apa yang kamu ketik atau apa kamu input, dia akan muncul seperti itu. Terima kasih Rian atas partisipasinya. Saya isi dulu. Kenapa Alam? Saya isi ulang baru. Kenapa tidak ada balasan ke saya? Ngetik emailnya bener nggak? Iya. Belum di-submit jangan-jangan. Ini yang dianaktirikan ini. Enggak ada yang dianaktirikan. Kalian silakan mencoba, tidak ada yang dianaktirikan. Pastikan kamu menginput email yang benar dan pastikan kamu klik submit. Jadi kalaupun kamu mengisikan dengan benar tapi kamu nggak klik submit, jadi ya tidak bisa. Kira-kira seperti itu. Ini tidak ada yang mau nanya lagi nih. Aku sedih banget kalau kamu tidak bertanya. Sebelum saya tutup, adakah yang memfotokan kegiatan ini di handphonenya masing-masing? Jangan-jangan Alam lupa. Ada Miss. Oh ada ya. Pas muka saya lagi cakep apa pas muka saya lagi nggak cakep? Gak tahu juga Miss karena nggak kelihatan tadi. Oh nggak kelihatan mukanya? Lagi cakep. Kelihatan Miss. Hasilnya kayak apa tadi? Lagi cakep, nggak nambah nilai lo. Oke, ini 51 keren banget ini. Ada 51 peserta, luar biasa. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya. Jika kalian merasa kegiatan ini bermanfaat dan kalian ingin tahu banyak lagi tentang kegiatan ini, tentang form ini, kamu bisa bertanya kepada saya lagi-lagi. Silahkan tanyakan kepada saya. Nantinya kamu akan butuh untuk sesuatu, misalnya membuat kegiatan dan sebagainya. Oke? Bila mana tidak ada pertanyaan, saya akhiri presentasi saya tentang pemanfaatan pengaya Google Form, pengaya form limiter dan form publisher di dalam Google Form. Seharusnya saya kembalikan ke moderator, tapi saya kembalikan ke moderator. Alisa, ya, saya kembalikan kepada Alisa sebagai moderator. Terima kasih Alisa. Jadi seperti itu materinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaannya. Kalau ada kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang telah mengikuti event ini. Pinter. Setelah di moderator akan mengembalikan ke host. Coba Aldisa. Silakan Trisa Putra untuk menutup kegiatan. Untuk kegiatan ini. Oke, silakan. Demikianlah kegiatan yang
kita lakukan hari ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, luar biasa. Saya stop rekamannya.